Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala wa ba'd. Saudara-saudaraku yang cinta Allah subhanahu wa ta'ala, jalsah kali ini kita akan bicara mengenai satu rukun yang senantiasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala digandengkan dengan salat. Rukun yang di atasnya dibangun peradaban Islam, di atasnya terjadi proses sosial. Apa rukun ini? Zakat. Kaum muslimin telah berijma, telah bersepakat akan kewajiban zakat ijma'an qat'iyan. Tidak ada khilaf, tidak ada selisih bahwasanya zakat adalah sesuatu yang fardhiyah, yang wajib. Barang siapa yang mengingkarinya dengan ilmu setelah mengetahui bahwasanya zakat itu adalah sesuatu yang wajib, fahuwa kafirun kharijun anil Islam, maka dia kufur, kafir, keluar dari Islam. Awan bakhila biha au intaqasa minhu minha syai' fahuwa minadh dhalimin. Barang siapa yang tidak mau mengeluarkan atau mengeluarkannya dengan cara bakhil, maka dia termasuk orang-orang yang zalimin, yang telah berbuat kezaliman dan berhak mendapatkan hukuman. Ada 4 hal yang wajib dizakatkan atau dizakati. Yang pertama, tidak semua hal dizakati, hanya 4 hal ini saja. Yang pertama adalah kharij minal ardi, yang sesuatu yang keluar dari bumi, minal hubub wa thimar. Maksudnya apa? Hasil panen. Hasil panennya khusus untuk yang biji dan buah. Kemudian yang kedua, bahimatul an'am. Bahimatul an'am artinya hewan peliharaan. Tidak semua hewan peliharaan. Hanya 4 hewan peliharaan. Onta, sapi, termasuk di dalamnya sebagian memasukkan ke dalam kerbau. Ya, kemudian ghanam, kambing, ya, dha'nan, ya, kambing dengan berbagai macam tipenya, ya. Dan ini wa'iddat lid-durri wa nasal wa balaghat nisaban, ketika sampai kepada nasabnya. Ya, jadi ada jumlah tertentu yang perlu dizakati, yang masing-masing ada penjelasan khususnya. Pertemuan kita kali ini hanya membahas secara singkat mengenai zakat, sehingga mengingatkan kita di bulan Ramadan ini ada kewajiban yang bisa kita tunaikan. Kemudian yang ketiga adalah emas dan perak, atau yang setipe dengan emas dan perak. Artinya apa? Artinya mata uang. Emas dan perak pada saat itu digunakan sebagai mata uang. Ya, jadi mata uang apapun jenisnya dia sama dengan emas dan perak, dihukumi sama dengan emas dan perak. Selain emas dan perak tidak dikeluarkan zakatnya, walaupun lebih mahal daripada emas dan perak. Kemudian surat-surat berharga juga termasuk emas dan perak, terhitung harta, ya, harta yang mewakili ketika itu adalah mata uang untuk transaksi. Kemudian yang keempat, urudut tijariyah, ya. Urudut tijariyah artinya barang-barang yang diperjualbelikan, dia ada zakatnya. Ya, difungsikan untuk apa? Untuk perjualbelian, ya, untuk diniagakan. Ya, kalau tidak, maka tidak. Artinya apa? Kalau hanya digunakan untuk kepemilikan, maka tidak ada zakatnya. Seperti misalkan properti, dia punya rumah hanya digunakan untuk dia pakai sendiri, maka dia tidak dizakatkan. Kendaraan pun begitu, dia punya mobil 2, 3, tapi untuk digunakan, bukan untuk dijual belikan, maka tidak ada zakatnya. Segala sesuatu yang digunakan pribadi tidak ada zakatnya, termasuk emas. Jika emas adalah perhiasan dipakai, maka tidak ada zakatnya. Ya, menurut pendapat yang rajih. Kapan nisabnya? Ya, nisabnya perinciannya cukup panjang berkenaan dengan nisab, ya. Tapi paling tidak tadi kita punya gambaran. Insya Allah nanti jika ada pertemuan lain
kita bicarakan mengenai nisabnya. Ya, jadi dia setahun kalau harta, ya, kalau harta dikeluarkan setahun, demikian pula urut tijariyah, ya perdagangan juga setahun diukur kadarnya, ya. Kemudian kalau tanaman, buah dan biji dikeluarkan ketika keluar panennya atau ada panennya. Kemudian siapa yang berhak menerima zakat? Ada 8 asnaf ya yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fuqara dan masakin. Ya, artinya orang-orang yang tidak mencukupi kebutuhan pendapatannya untuk hidup. Ya. Siapa saja, bahkan boleh mengeluarkan zakat untuk orang yang miskin, tidak bisa menikah, yang miskin, thalabul ilmi, yang miskin untuk membeli kitab, boleh. Ya, atau membiayai pendidikan mereka, boleh yang miskin. Ya. Kemudian yang kedua adalah amiluna 'alaiha, pekerja seperti apa? Pekerja pemerintah, seperti petugas penarik zakat misalkan, dia boleh mengambil bagian dari zakat. Ya, dengan kadar yang sudah ditentukan oleh siapa? Oleh qadhi atau oleh pemerintah. Ya, pemerintah Islam maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah mu'allafatu qulubihim. Ya, al-mu'allafatu qulubuhum. Artinya apa? Orang yang diharapkan, ya, dia membutuhkan ketika dia masuk Islam, imannya lemah. Ya, kalau dia dibantu, maka dia akan menguat imannya. Atau dia memberikan gangguan dalam Islam. Ada orang-orang yang mungkin tidak Islam, tapi dia kelihatan sekali gangguannya, maka kalau dia dikasih, maka akan menurun gangguannya, maka boleh dikeluarkan zakat untuk orang seperti ini. Kemudian yang kelima adalah ar-riqab. Riqab artinya budak-budak, ya, yang ingin membebaskan dirinya dengan membeli dirinya sendiri dari majikannya. Ini juga bisa dikeluarkan zakatnya. Sekarang sudah tidak ada. Kemudian yang keenam adalah gharimun. Gharimun artinya orang yang berhutang. Jadi ada kepentingan umum, dia berhutang untuk kepentingan umum. Ya, sehingga apa? Sehingga dia ditagih, maka boleh dikeluarkan zakatnya. Saya menanggung pembelian misalkan pembangunan masjid atau pembangunan jalan, pembangunan jembatan, saya yang berhutang atas nama saya semuanya, maka yang seperti ini boleh dikeluarkan zakat untuk membebaskan hutang-hutangnya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah yang ketujuh, ya, yang ketujuh adalah sabilillah. Sabilillah. Ya, sabilillah artinya orang yang dalam perjalanan kemudian terputus bekalnya, habis bekalnya. Ya, boleh dibantu dengan zakat. Dan yang terakhir Ibnu Sabil. Ya, Ibnu Sabil. Sabilillah tadi untuk orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, Ya, yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin berperang, perangnya perang apa? Perangnya perang dalam rangka untuk i'la kalimat Allah. Untuk meninggikan kalimat Allah, bukan untuk berperang dalam rangka membela golongannya, kelompoknya, organisasinya, tidak ada zakat yang seperti itu. Ya, untuk membeli peralatan perang, ya, untuk membela Islam. Kemudian yang terakhir baru Ibnu Sabil, yang dimaksud adalah orang yang terputus Ibnu Sabil, orang yang terputus bekalnya ketika dalam perjalanan. Ya, itu semua berkenaan dengan mustahikul zakah. Ya, boleh dibayarkan sekaligus untuk setahun misalkan, boleh. Ya, atau dibantu hal-hal yang dia tidak mampu saja, misalkan. Ya, boleh. Jadi zakat itu boleh diberikan kepada satu orang atau boleh dibagi-bagi. Ya, itu tergantung kepada keputusan orang yang mengeluarkan zakat. Ya, orang yang mengeluarkan zakat, dia boleh. Boleh juga dia memberikan zakat kepada keluarganya. Ya, selama keluarganya itu bukan yang merupakan tanggung jawabnya, seperti orang tua atau anak-anaknya. Ya. Jadi kepada karib kerabatnya dia boleh. Ya, bahkan dianjurkan mendahulukan karib kerabat yang miskin, ya, yang mustahik dibandingkan dengan orang yang jauh. Ya. Kalau setiap keluarga menanggung memberikan zakat kepada keluarga karib kerabatnya, maka masya Allah, ya, semua akan saling mengeratkan silaturahim, ya, saling akan memperhatikan semua keluarganya. Kalau bukan keluarganya, maka atau karib kerabatnya, siapa yang akan memperhatikan mereka? Kemudian setelah zakat ada namanya ibadah tatawu, yaitu sedekah yang bukan wajib. Ya,
Tentu keutamaan ya pahala tentang sedekah, tentang zakat ini sesuatu yang sudah umum kita dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khilal." Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian ya dari rezeki kalian sebelum datang kepada kalian hari di mana sudah tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi iya, la khullatun wala la syafa'ah, tidak ada di saat itu di hari kiamat kita bisa meminta diselamatkan kecuali dengan apa? Dengan amal soleh, dengan sedekah kita. Wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang yang kafir tidak mau berzakat ya adalah orang-orang yang zalim. Demikian semoga bermanfaat. Billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.